Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Gue Yola. Dan ini merupakan video lanjutan dari part pertama perjalanan kita bareng Hyundai Santa Fe. Nah, pada video kali ini, seperti yang udah dikasih tahu nih di video pertamanya, kan kita bilang kita akan nge-spill ke Sobat Setir semua kira-kira ada fitur menarik apa aja di Hyundai Santa Fe yang bikin nggak bosen selama perjalanan, bener nggak? Betul banget, dan kita juga akan nyobain langsung sensasi berkendaranya jarak jauh ya menggunakan Santa Fe Hybrid ini. Bener, jadi kita sekarang di rest area kilometer 166 dan kita akan melanjutkan perjalanan hingga ke kota Yogyakarta. Dan Betul jangan sekali. lupa, karena nanti akan ada video part ketiga atau video gabungan antara Santa Fe dan Innova Zenix, kita explore kota Yogyakarta beserta wilayah-wilayah atau daerah-daerah liburan ya nggak, Yol? Betul banget, dan tentunya nanti di akhir video juga ada kesimpulan dari efisiensi BBM-nya juga ya. Oh bener, karena kita melakukan tes pengujian kira-kira Betul sekali. dapat berapa menggunakan teknik full to full. So daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke, berlanjut lagi ke perjalanan kita menuju Yogyakarta bersama Betul. Hyundai Santa Fe. Masih di tim Santa Fe, di belakang ada dua penumpang, ada Jojo sang videografer dan ada Jason Hari sang bintang tamu Sobat Setir. Tuh, oke. Jadi pada video kali ini kayak tadi Yola bilang kita bahas fitur-fitur, tapi sebelum ke fitur Yol, gue mau bahas dulu masalah drivingnya nih. Karena Santa Fe ini drivingnya oke banget juga. Gimana nih selama perjalanan kita udah belum setengah jalan sih ya. Belum. Tapi pastinya kita udah nyobain dari tadi juga, lumayan udah nih. Total 3 jaman. Total dari kita berangkat kan, gue tadi ngisi ya full to full ya, itu di 192 kilo, mau 150 kilo lah. Oke. Oke lah, 153 kilo udah lumayan dapat merasakan rasanya si Santa Fe Gimana ini. tuh sebagai driver hari ini? Nah, pertama yang mau gue bahas posisi duduknya dulu. Dia tuh posisi duduknya bisa rendah, adjustable banget, naik turun maju mundur secara elektrik. Setirnya juga enak, posisi juga pas buat gue relax banget. Dan gue suka nih, dia pahanya bisa naik gitu. Oh oke, jadi bisa menopang rada- ya? Iya bener, itu satu. Terus kalau kayak ya blind spot, mobil ini emang ukurannya lumayan besar sih. Tapi Oke. kan kayak yang di video pertama tadi kita udah bahas bahwa Smart Sense itu canggih banget. Jadi dia Bener. punya blind spot monitoring tuh udah lengkap. Jadi gitu. membantu banget ya, ngasih Ah, warning-warning juga. Bener, setuju. Kaca belakang ukurannya lumayan besar, jadi ngata juga jelas. Pilar A-nya juga nggak begitu tebal. Ya lumayan tebal sih, tapi ini ada kaca segitiga kecil ini. Oke. Jadi kita bisa ngintip. Jadi blind spot serong kanan kiri depan tuh bisa lebih minim gitu ya. Terus kalau ke depan kabin sih, menurut lo gimana? Menurut gue ke depan kabinnya sih oke banget ya sebagai passenger hari ini. Gue sangat menikmati perjalanan. Padahal kita selama perjalanan baik banget. Mobil, truk-truk gede juga. Yang pastinya berisik kalau kita buka kaca. Tapi selama Oke. perjalanan gue nggak annoyed sama sekali sama suara-suara dari luar sih. Gue setuju, dan juga dia sudah menggunakan audio premium by Bose yang dimana dari tadi kita sambil dengerin lagu kan? Benar, kita nyanyi-nyanyi, seru banget. Gitu. Jadi not an issue, paling kedengaran suara road noise aja dari bawah. Yes, itu kan Bukan sangat kedengeran normal ya. Normal sih, dan ya masih di batas wajar. Betul. Menurut gue masih aman banget gitu. Kalau urusan bantingan kita juga tadi udah nyobain, udah cukup merasakan Di MBZ. karakternya menurut gue mobil ini tuh empuk, nggak yang bounce. Menurut lu bouncy nggak? Menurut gue sih nggak bouncy ya, menurut gue masih empuk dan dia stiff aja sih. Oh gitu? Iya, lo menurut kayak gitu gue, ya? iya. Gua Tapi lumayan masih nyaman setuju. banget. Tapi seingat gue, Santa Fe yang sebelumnya tuh lebih empuk. Oh ya, Seingat gue ya, seingat gue Santa Fe yang sebelumnya tuh lebih empuk. berarti emang yang ini didesain lebih sporty ya untuk bantingannya ya. Karakternya jadi lebih enak ya. Ya itu preference masing-masing sih. Kalian suka yang seperti apa? Karena kan gitu. mobilnya gede nih, kalau dia terlalu empuk juga akan lebih limbung ya jadinya. Logikanya sih seperti itu ya. Nah, tapi dalam perjalanan ini cukup banget sih menurut gue. Yes. Nyaman. Masih nyaman banget. Benar. Kita coba handlingnya dikit, tipis-tipis. Boleh. Pegangan guys. Pegangan. Oke. Mobil ini kan emang lumayan panjang, jadi Betul. berasa distribusi bobotnya tuh belakangnya tuh lumayan berasa sih. Tapi ya sebenarnya not an issue juga, karena balik lagi mobil ini tujuannya bukan untuk yang nikung-nikung yang Betul performance banget. kayak gitu, melainkan untuk kenyamanan berkendara jarak jauh kayak yang sedang kita lakukan saat ini. Betul, Ya. dan membawa keluarga penumpang yang banyak ya. Bener banget. Jadi everything is fine-fine aja sih sebenarnya Yes. gitu. Nah, ngebahas masalah performanya, dia kan turbo hybrid. Betul. Jadi dia juga punya beberapa driving mode. Ini ada Eco, Sport, sama Mind Drive. Oke. Bisa kita bejak, kita rasakan tenaganya. MID langsung merah ya kalau Nah, dia sport. langsung merah kalau kita ganti Sport gitu. Nah, kalau diinjak tentunya responsif banget karena balik lagi dia kan
hybrid ya, jadi memberikan Bener. rasa Ada electrified feelingnya itu tuh. bantuan dari motor listriknya ya. Bener banget. Nah, tenaganya sendiri di 235 PS. Betul, dan torsinya di 367 Nm. Nah, itu sih sebenarnya untuk perjalanan kayak gini udah lebih dari cukup. Betul? Dapat dengan mudahnya dilahap sama Santa Fe ini. Tapi Yes. memang mesinnya kan sama seperti yang digunakan di Tucson kan. Dan setir kanan juga udah sempat cobain, sobat setir coba cek video-videonya setir kanan. Di situ berasa kalau di Tucson rasanya lebih narik, lebih was. Mungkin karena emang dimensinya lebih kecil ya. Tucson lebih kecil, jadi tenaga itu berasa gede banget. Bener. Sedangkan di sini rasanya nggak senarik di Tucson, tapi tetap cukup, Bener. tetap lebih dari cukup gitu. Lo sendiri sebagai driver sukanya apa? Kalau gue sebenarnya sih yang gue suka sebenarnya Smart Sense ya, karena gue nyetir Oh, jadi oke. kayak gitu kan, tinggal pencet aja, mobil akan otomatis Ya, berkendara secara oke. semi-otonomous gitu. Tapi di luar itu, di tengah ini terdapat sebuah head unit besar berukuran 10 inci Oke. kurang lebihnya, dan dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto, sama satu lagi yang dari tadi kita pakai tentunya si Bose speaker ini yang suaranya tuh wah, nice banget. Betul. Dan gue juga suka banget sama colokannya nih Ren. Oke. Karena colokannya ini dia tuh pinter banget. Jadi kita bisa ada pengaturan. Kalau kita nyolok itu bisa ke CarPlay atau kita mau ngecharge doang. Benar. Kalau kita bergeser lagi ke bawah, ini ada 2 buah wireless charging, jadi kita nggak perlu rebutan ngecas ya. Bener. Ini banyak banget ya, depan ada 2 Yes. buat Type C, ada wireless juga, di bawah juga ada, di jok lo belakang sini juga Belakang ada. juga ada untuk penumpang. Gitu. Terus tentunya di sini ada 2 buah cup holder dengan Ya. penyimpanan tertutup yang dualem banget. Ini sampai Betul. bawah nih sobat setir. Jadi barangnya bisa banyak banget ya. Bener. Udah praktis banget. Bener. Selain itu, si joknya Yola juga canggih nih. Bener banget Sobat Setir, karena jok gue ini bisa relaxation mode. Jadi tombolnya ada di bagian sini ya. Ada di sini sama ada di bagian bawah Oke, sini juga. jadi bagian sini juga. Jadi gue tinggal pencet aja. Ini Betul. yang bagian sini buat penumpang belakang nih kalau usil. Dari tadi Nah. gue dijailin mulu. Ngebahas masalah penumpang belakang, sebelum Yola pindah ke belakang, di atas ini juga ada sunroof. Oke, Gitu. dan Jadi, sunroofnya sampai ke belakang ya. sampai ke belakang. Oke, sekarang gue udah di row keduanya dari the all new Santa Fe Hybrid. Nah, untuk row keduanya ini spesial banget Sobat Setir karena emang juaranya di sini ya. Dia udah captain seat, posisi duduknya juga nyaman banget. Terus di sini dia juga untuk pengaturan recliningnya di sini udah elektrik juga, dan untuk pengaturan penyanggah kakinya di sini udah elektrik juga, jadi udah super praktis untuk pengaturannya Sobat Setir. Lalu untuk maju mundurnya di sini masih menggunakan tuas ya pada bagian bawahnya. Dan untuk kompartemennya dia juga banyak banget di sini. Bagian bawah, bagian door trim di sini ada cup holder, dan bagian atasnya ada 2 cup holder lagi nih. Jadi udah banyak banget kompartemen yang bisa kita taruh-taruh barang, super praktis. Gak lupa di sini juga ada sunshade-nya. Jadi kalau kita butuh privacy lebih atau mau bobo sambil mudik ya, bisa banget kalau silo bisa ditarik aja ke atas. Nah, tuh ahlinya lo tuh Yol, bobo Bener, lagi. ya bentar lagi gue mau bobo ya. Terus juga untuk bergeser ke bagian depannya, seperti biasa ada kompartemen juga Sobat Setir. Kalau kita tarik bisa taruh-taruh barang, kabel segala macam bisa taruh di sini juga. Lalu dia juga punya hook kecil di sini untuk gantung-gantung barang, biar nggak sebenarnya berantakan. Di sini juga ada tahu Yol. Nih. Oh iya, di sini ada hook gedenya juga Dia nih Sobat Setir. Ciri khasnya kendaraan dari Korea nih, kebanyakan udah pada kayak gini semua nih. Oke, jadi udah super praktis ya. Kalau Barang-barang di nggak akan berantakan. bener, kalau di Korea mungkin kan orang suka pada pakai jas, pakai blazer gitu, cantol Benar, di bisa sini bisa. dicantolin di sini ya. Nah, kalau buat kita nih orang Indonesia yang suka mudik bisa tahu goreng, Oh iya, ini Iya. plastik-plastik jajanan ya. cimol, bojot. Nah, Bisa banget Sobat Setir. Lalu juga ada bagian jok di depan sini untuk fitur bagian belakang. Bisa juga ada colokan di sini jadi Type C gitu. Jadi nggak perlu Kiri ya? nitip-nitip lagi ya kita sama penumpang depan. betul. Udah gampang sekali. Bergeser ke bagian konsol tengahnya. Di sini untuk glove box tengah ini selain bisa dibuka dari bagian depan Sobat Setir, dia juga diperuntukkan untuk penumpang belakang. Kenapa? Karena di sini ada tombol, kita tinggal pencet aja. Dia bisa dibuka kayak gini. Jadi Oh. bisa buka depan belakang Ren. Oke. Praktis Canggih. banget ya. Di bagian bawahnya juga nggak lupa ada kompartemen lagi yang gede banget. Di sini juga bisa taruh-taruh banyak barang, dalam juga dia gitu. Nice banget ya. Bener banget. Lalu juga selain kan di depan tadi mention ada sunroof ya, di belakang juga ada sunroof Oh, dong. di belakang mau dibukain nggak Yol? Boleh. Awas terang. Ini silo nih pasti nih. Nah, karena dia punya sunroof di belakang, memberikan efek yang lebih lapang lagi nih Sobat Setir. Dia juga sampai ke row ketiga ya. Jadi untuk penumpang row ketiga nggak akan merasa kesempitan karena ada efek lapang dari si sunroof ini juga. Nice. Gitu. Nice banget bagian belakangnya. Ini sih bentar lagi gue bobo sih.
Gue nggak mau duduk Oke. depan lagi, mau duduk belakang aja. Nah, nggak lupa juga di bagian belakang sudah ada fitur heated seat. Jadi kalau malam-malam kita kedinginan, kita bisa menghangatkan diri ya Sobat Setir. Nah, karena dia captain seat juga, dia sudah dibekali armrest di sini. Bisa kita atur sendiri untuk ketinggian tangannya dan kerendahannya. Mantap. Oh iya, nggak lupa juga di sini ada kisi AC tau Ren. Oh ya? Jadi penumpang belakang nih nggak akan kepanasan nih. Oh, di pilarnya ya? Betul. Pilar B. Jadi kita bisa ngatur sendiri untuk kisi AC-nya di sini mau ngadep kemana. Oh, nice. Yes. Seru ya di belakang ya? Seru sekali. Oke, kalau gitu apa gue harus pindah ke depan lagi? Udah lo bawa aja di belakang deh. Oke, siap. Bye-bye Sobat Setir. Oke Sobat Setir, sekarang kita akhirnya udah sampai kota Yogyakarta. Tapi baju kita beda nih, karena ini adalah day 2. Kemarin kita kehujanan, capek, ya udah kita langsung istirahat aja. Tapi kita tetap isi bahan bakar kita. Benar, dan total biaya yang kita keluarin dari Jakarta sampai Jogja ini sekitar 758.000 Sobat Setir. Bener, dengan bensin RON 92 dan total fuel capacity itu sekitar 67 liter. Kita pakai teknik full to full, bibir to bibir. Wah, jadi kita beneran isi sampai penuh banget Sobat Setir. Benar. Dan total perjalanan yang kita tempuh itu sekitar 556,1 km. Dan bahan bakar yang kita bakar dari Jakarta hingga ke Yogyakarta itu sekitar 38,4 liter. Dan kalau dihitung, fuel consumption kita dengan teknik full to full itu di 1/14,4. Nah, Oke, di MID sebenarnya 1/15 ya, cuma di emang MID, beda-beda tipis ya. Ya beda-beda dikit nggak masalah lah. Gitu Sobat Setir. Nah, Hyundai Santa Fe ini memang di dalam kotanya kan gila-gilaan banget ya. Dia bisa 1/22. Jalan tolnya 1/14,4. Ya oke lah, masih cukup irit untuk penggunaan keluar kota gitu. Kalau gue sih masih mantep banget Hyundai Santa Fe. Seperti itu Sobat Setir. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Narendra. Gue Yola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir kanan. Oke Sobat Setir, akhirnya sekarang kita udah sampai di destinasi pertama, yaitu dan mobil itu menghasilkan tenaga di berapa gue lupa dulu. Sama. Yuk.